Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Ayu Regita Cahyani, NIM 1910204040096. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dengan tema etika bisnis Islam. Yang pertama yaitu pengertian etika bisnis Islam. Etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya. Secara umum, etika dapat didefinisikan sebagai satu usaha sistematis dengan menggunakan akal untuk memaknai individu atau sosial, pengalaman moral, di mana dengan cara itu dapat menentukan peran yang akan mengatur tindakan manusia dan nilai yang bermanfaat dalam kehidupan. Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis, berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Sedangkan pengertian etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, halal, dan haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah Islam. Untuk yang selanjutnya yaitu karakteristik etika bisnis Islam. Ada dua karakteristik etika bisnis Islam. Yang pertama yaitu memperhatikan tingkah laku dari konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia. Kemudian yang kedua, memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan. Karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit saja, namun perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis. Bisnis dilakukan di antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, sehingga menumbuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, tingkah laku manusia yang berhubungan dengan bisnis satu dengan yang lainnya. Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru yang akan menang. Selanjutnya, aktivitas dan etika bisnis Islam. Bertakwa adalah senantiasa bermuamalah dengan cara muamalah yang islami atau dengan kata lain berbisnis secara alami. Adapun aktivitas dan etika bisnis Islam yaitu 1. Pebisnis harus jujur atau siddiq. Siddiq adalah berkata jujur terhadap diri sendiri, makhluk lain, dan Sang Pencipta. Tanpa kejujuran, semua hubungan termasuk hubungan bisnis tidak akan berjalan lama. Padahal dalam prinsip berbisnis, interaksi yang memberikan keuntungan sedikit tetapi berlangsung berkali-kali lebih baik daripada untung banyak tetapi hanya sekali. Jujur merupakan motivator yang abadi dalam budi pekerti perilaku seorang pebisnis muslim. Karena sebagai salah satu sarana untuk memperbaiki amalannya dan sarana untuk bisa masuk surga. 2. Amanah. Islam mewajibkan pebisnis untuk mempunyai sikap amanah terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Apalagi tidak boleh meremehkan hak orang yang memberikan amanah, karena amanah merupakan tanggung jawab yang besar dan lebih berat dari seluruh yang ada di dunia. 3. Adil. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang. Kecurangan dalam berbisnis adalah salah satu pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah keadilan.
Bersikap adil pada transaksi jual beli berdampak baik pada hasil jualannya, karena konsumen akan merasakan kenyamanan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Beberapa distorsi dan kecurangan dalam pasar perspektif Islam, yaitu satu, rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan. Rekayasa terjadi ketika pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah terdapat banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk itu akan naik. Hal ini bisa ditemukan misalnya dalam bursa falas. Sedangkan rekayasa penawaran atau flash demand adalah penimbunan barang yang akan dijual, yang mana barang tersebut sedang dibutuhkan oleh masyarakat dari sirkulasi pasar dalam satu masa tertentu, sampai kemudian barang tersebut akan semakin mahal, dan ketika harga barang mahal, maka barang tersebut akan dijual. 2. Penipuan. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi tentang barang yang diperdagangkan, baik dari segi kualitas, kuantitas, harga jual, dan waktu serah terima, sehingga tidak akan ada yang merasa dirugikan dalam hal ini dan tidak ada pihak yang merasa dicurangi. 3. Kerancuan atau gharar. Kerancuan atau gharar juga mengambil 4 bentuk yang menyangkut kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang. Jual beli gharar yaitu segala jenis jual beli dengan cara menipu pihak lain. Konsep dalam Al-Quran bisnis yang beretika. Yang pertama yaitu kesatuan. Konsep kesatuan adalah kesatuan sebagaimana dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam segi ekonomi, politik, sosial, maupun agama. Yang kedua, keseimbangan. Keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diutamakan oleh para pebisnis muslim. Konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan dalam bisnis yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat. 3. Kehendak bebas. Hal yang terkait dengan kemampuan manusia untuk bertindak tanpa paksaan dari luar. Dalam bermuamalah, kebebasan dalam menciptakan mekanisme pasar memang diharuskan dalam Islam dengan tidak ada penzoliman, maisir gharar, dan riba. Dengan demikian, kebebasan berhubungan erat dengan kesatuan dan kesetimbangan. 4. Pertanggungjawaban. Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan oleh dua sisi, yaitu sisi vertikal kepada Allah dan sisi horizontal kepada manusia. Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan, keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan berbuat yang terbaik dalam semua urusan. Yang kelima, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Kebenaran adalah nilai yang dijadikan dasar dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku yang benar. Kebajikan adalah sikap yang baik dan merupakan tindakan memberi keuntungan bagi orang lain. Sedangkan kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan. 6. Toleransi dan keramah tamahan. Bentuk-bentuk toleransi dan keramah tamahan yaitu tidak menaikkan keuntungan yang melampaui batas, menerima kembali dalam batas tertentu barang yang dijual jika pembeli tidak puas dengannya. Oleh karena itu, dengan sifat ramah dan toleransi dalam transaksi jual beli,
dapat membuat konsumen betah dan merasa tentram. Yang terakhir yaitu keterbukaan dan kebebasan. Tidak hanya keterbukaan, seorang pebisnis harus menjalin kerjasama dalam membagi beban dan memikul tanggung jawab tanpa adanya diskriminasi antara pelaku bisnis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.